Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan memaparkan mengenai strategi pengembangan ekowisata Desa Tarumanjaya, Kabupaten Bandung. Terdapat 7 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu mengenai latar belakang Tarumanjaya itu termasuk adalah Hulu Sungai Citarum yang termasuk ke dalam KPPD, dan itu juga Desa Tarumanjaya menjadi desa wisata rintisan yang dalam pengembangan wisata, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang tepat dalam pengembangan ekowisata. Untuk ruang lingkup wilayahnya sendiri terdapat di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Untuk ruang lingkup materinya sendiri yang dibahas yaitu mengenai karakter fisik dan non fisik, karakteristik pariwisata desa, komponen pengembangan pariwisata dalam aspek supply dan demand, persepsi masyarakat terhadap keberadaan pariwisata. Ini terdapat 5 nilai ekowisata yang akan di point out, yaitu kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati, edukasi dan kesadaran lingkungan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Metodologi yang digunakan itu untuk pendekatannya menggunakan mixed method, metode pengumpulan data berupa primer dan sekunder, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis supply demand dan juga analisis SWOT. Untuk variabel analisis supply sendiri terdapat 4 variabel. Analisis demand sendiri ada yang kepada wisatawan dan kepada masyarakat. Untuk analisis supaya atraksinya sendiri, Desa Tarumajaya ini menawarkan berbagai macam atraksi yang menarik dan beragam dari objek wisata yang ada untuk dikunjungi oleh wisatawan. Berbagai macam atraksi ini ditawarkan seperti pemandangan danau, hutan, gunung, bersantai di gazebo, berkemah, outbound, dan sebagainya macamnya. Untuk analisis amenitasnya sendiri, Desa Tarumajaya telah menyiapkan berbagai amenitas pariwisata untuk kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Dapat dilihat di tabel, hampir semua objek wisata sudah memiliki ketersediaan amenitas yang mencukupi. Desa Tarumajaya ini akses yang dilaluinya kurang baik dengan keadaan jalan masih beraspal dan cor. Bisa mencapai Desa Tarumajaya ini bisa menggunakan transportasi pribadi seperti mobil maupun motor, bus, karena tidak ada angkutan pribadi menuju Desa Tarumajaya ini. Untuk pelayanan pendukungnya itu ada promosi objek wisata dan pelayanan informasi dan reservasi, di mana layanan pendukung ini sudah lengkap dan dapat diakses dengan mudah oleh wisatawan. Persepsi wisatawan terhadap atraksi, kondisi, kemudahan akses, tempat parkir, sarana akomodasi, sarana peribadatan sudah baik. Untuk toilet, tempat sampah, pedagang minuman, bersantai, informasi, objek, promosi, dan toko souvenir lain juga sudah cukup baik. Untuk kepuasannya sendiri, untuk atraksi pengunjung merasa puas, namun untuk aksesibilitas pengunjung merasa tidak puas. Kalau untuk amenitas pengunjung sudah puas, pelayanan tambahan pengunjung sudah merasa puas, dan ketertarikan kembali pengunjung relatif untuk tertarik. Dan adanya pariwisata ini berpengaruh terhadap pendapatan, lapangan pekerjaan, percepatan pembangunan, dan berdampak kepada masyarakat. Ini indikator analisis SWOT, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari hasil tersebut dihasilkan analisis SWOT-nya termasuk ke dalam kuadran 1, agresif, atau growth oriented strategy, di mana dalam analisis materi SWOT-nya itu terdapat 8 poin yang dapat kita kembangkan atau kita gunakan untuk menjadi strategi. Kesimpulannya yaitu dengan program edukasi ekowisata yang bertujuan untuk memberikan wawasan, pemahaman terhadap Desa Tarumajaya, wilayah konservasi, terus sebagai ekowisata yang di mana ruang lingkup program ini meliputi pemahaman akan bahwa objek wisata ini termasuk ke dalam hutan lindung, maka harus dilestarikan alamnya, flora dan fauna endemik yang berada di sananya juga. Dan itu juga untuk aksesibilitas perlu diperhatikan kondisi penerangan yang terdapat di ruas jalan tersebut, yang mana hanya mengandalkan pencahayaan dari pemukiman saja. Sementara itu pemukiman di sana masih terbilang cukup padat, maka beresiko jika dilalui ketika malam hari dan kondisi ruas jalan cenderung berliku serta menanjak. Terdapat 6 rekomendasi yang dapat saya berikan. Selanjutnya itu untuk kelemahan studinya ada 3. Selanjutnya itu terdapat rekomendasi studi lanjutan, yaitu analisis daya dukung dan daya tampung pariwisata Desa Tarumajaya, analisis manajemen ekowisata, evaluasi ekologi dan ekonomi pariwisata Desa Tarumajaya.
Terima kasih sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.